Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling terkuat di muka bumi ini. Apakah ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Saudaraku, diriwayatkan dari baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga merupakan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau menikah dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu yang paling kuat di muka bumi ini. Lalu orang pun ramai-ramai bertanya, wahai baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, apakah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling terkuat tersebut? Lalu beliau menjawab berdasarkan pengamatannya terhadap alam semesta, sesungguhnya yang pertama-tama kali Allah ciptakan yang paling kuat di muka bumi ini adalah al-hadid atau besi. Maka besi dengan kekuatan dan kehebatannya menjadi tidak terkalahkan, dan bahkan besi sangat bermanfaat bagi manusia. Lalu besi menjadi sombong, kemudian Allah menciptakan api untuk mencairkannya. Kemudian api pun membara lalu mencairkan yang namanya besi. Lalu api menjadi sombong dengan kelebihan dan kehebatannya. Kemudian Allah ciptakan air untuk memadamkannya. Subhanallah. Lalu kemudian air menjadi sombong dengan kehebatannya. Kemudian Allah ciptakan awan untuk mengumpulkannya, mengeringkannya, menyedotnya, sehingga awan pun akhirnya menjadi sombong. Kemudian Allah menciptakan angin yang dapat membawa si awan ke timur dan ke barat, ke sana dan kemari. Kemudian angin pun menjadi sombong dengan kelebihannya. Kemudian Allah ciptakan bukit-bukit dan gunung-gunung, sehingga angin dapat dikalahkan oleh bukit-bukit dan gunung-gunung tersebut. Kemudian bukit-bukit dan gunung itu menjadi sombong dengan kelebihannya. Akhirnya Allah ciptakan makhluk yang bernama manusia. Subhanallah, manusia dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, manusia mampu melobangi gunung, memahat bukit-bukit dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Kemudian manusia menjadi sombong dengan keunikan dan kehebatannya. Lalu Allah ciptakan yang namanya tidur. Maka manusia pun tertidur pulas, dan akhirnya tidur menjadi merasa paling kuat dan hebat karena mampu mengalahkan yang namanya manusia. Tidur pun menjadi sombong. Kemudian Allah ciptakan yang namanya rasa risau atau galau untuk mengalahkan yang namanya tidur. Sebagaimana kita ketahui, tempatnya galau dan risau itu bukan di akal, melainkan di hati. Maka dengan kerisauan, dengan kegalauan, manusia tidak bisa tidur pulas dengan nyenyak.
Akhirnya manusia minum obat tidur. Manusia mencari pelarian agar bisa sekedar tidur. Namun rasanya serangan risau dan kegelisahan karena berbagai urusan duniawinya, manusia sulit untuk tidur. Maka risau pun menjadi sombong dengan kehebatan dan kelebihannya, dan akhirnya Allah menciptakan sesuatu yang dapat mengalahkan risau dan gelisah itu, yaitu zikrullah. Dan zikrullah itu adanya di dalam hati manusia dan mampu mengalahkan yang namanya rasa risau dan gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi syamiil 'alim minasyaitonir rajim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Dan sesungguhnya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tentram dan tenang. Maka dengan demikian rasa risau di hati itu, rasa gundah gulana, rasa galau itu dapat dikalahkan dengan yang namanya zikrullah. Dan menjadi jelaslah sesungguhnya yang paling kuat di muka bumi ini, di alam dunia ini adalah zikrullah, yaitu zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab zikirlah yang dapat mengalahkan rasa risau di hati kita, rasa gundah gulana, rasa galau kita akan urusan-urusan dunia kita. Maka sesungguhnya zikrullah adalah obat bagi hati kita agar menjadi tenang dan tentram di dalam menghadapi segala macam persoalan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya dan kemudahan dan pertolongannya kepada kita. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.